Saudara, pertama kalinya usai gencatan senjata April lalu, Iran menyatakan kini terlibat perang skala penuh dengan AS. Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pasifik Strategic Intelligence, ada Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Galih. Senang berada di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Mbak Aisyah, ini Iran menyatakan perang skala penuh. Jika kita lihat sebelum-sebelumnya itu, jubir IRGC yang mengumumkan untuk perang dan eskalasinya seperti apa. Tapi kali ini Presiden Iran Pezeshkian yang mengumumkan perang skala penuh. Ini Anda membacanya seperti apa? Apakah memang indikatornya akan ke sana atau seperti apa? Ya, kita lihat sebenarnya sekarang apa yang telah ditetapkan di dalam MOU ya yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak di tanggal 19 Juni kemarin itu secara operasional ini sudah tidak berfungsi lagi. Dalam artian baik Amerika Serikat maupun Iran sekarang sudah kembali lagi ke titik awal di mana keduanya saling serang dan berusaha untuk mendapatkan posisi bargaining power yang lebih tinggi di dalam negosiasi ke depannya. Kalaupun misalnya masih ada negosiasi ya, karena kita mendengar bahwa akan ada diskusi lanjutan yang ketiga di Islamabad. Tapi kita lihat sebenarnya pernyataan dari Pezeshkian ini yang menyatakan bahwa ini sudah merupakan kemudian full scale confrontation, itu berarti sebenarnya merupakan konflik yang multidimensional. Dalam artian kita berbicara tentang konflik yang sangat kompleks, melibatkan masalah ekonomi, melibatkan masalah supply chain, melibatkan masalah militer, diplomasi, dan ini merupakan sebuah konflik yang secara total ya itu berpengaruh di dalam berbagai macam hal di dalam dunia ini. Nah, kalimat ini mungkin sebelumnya juga ada pernyataan yang cukup mirip tetapi berbeda sebenarnya. Itu dari Mohsen Rezai yang menyatakan bahwa Iran ini sekarang akan melakukan namanya full offensive war. Dalam artian begini, Iran akan berusaha untuk kemudian melakukan serangan-serangan yang sifatnya itu sebenarnya sudah tidak lagi bersifat kemudian retaliatory, tetapi kemudian menargetkan full scale offensive operations, yang artinya adalah ini kemudian mendeklarasikan sebenarnya bahwa serangan-serangan terbatas sebagai bentuk dari gaya gentar atau deterrence terhadap pihak-pihak lainnya ini akan kemudian tidak berlaku lagi sehingga Iran akan melakukan operasi ofensif yang kemudian tidak terbatas. Tetapi sekali lagi ini harus kita cermati dalam kacamata politik domestik Iran juga. Karena sekarang Iran ini memiliki dua kubu yang berbeda. Yang pertama kita melihat sebenarnya ada kubu dari reformasif yang satu ini ada Pezeshkian, lalu kemudian ada Ghalibaf, lalu kemudian kita lihat juga di sana ada Arakci yang berusaha untuk mengedepankan diplomasi sebagai jalan keluar dari perang ini. Karena apa? Karena jalan terakhir yang diinginkan mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan itu adalah permasalahan strategik yang ingin mereka dapatkan sehingga Iran bisa mendapatkan posisi tawar lebih justru lebih dari apa yang terjadi sebelum perang ini berlangsung. Sementara itu, ketika pemakaman Ali Khamenei, kita bisa melihat bahwa ada suara-suara yang cukup keras dari ya pendukung Mojtaba Khamenei, termasuk diantaranya adalah Mohsen Rezai tadi yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Intinya pernyataan tersebut mengatakan bahwa mereka akan terus maju, akan terus berperang sampai dendam mereka itu terbalaskan. Dan beberapa bahkan mengatakan bahwa dendamnya baru bisa terpenuhi ketika pimpinan Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengalami nasib yang sama dengan Ali Khamenei. Ini kan sesuatu yang sebenarnya cukup menarik kalau kita lihat karena kedua belah pihak ini sebenarnya dia memiliki dua tujuan yang berbeda meskipun ya satu hal yang mereka ingin capai yaitu adalah kemenangan Iran di dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Begini Mbak Aisyah, ketika Iran mengumumkan perang total skala penuh, apakah ini menjadi strategi politik untuk posisi tawar Iran dan juga menunjukkan bahwa Iran juga siap? Ya, saya kira pertama begini, kita melihat bahwa ini adalah bentuk dari daya gentar atau deterrence. Karena yang kita lihat sekarang, Amerika Serikat terus-menerus menggunakan kekerasan sebagai tekanan dari diplomasinya. Dalam arti kata lain, ini Amerika Serikat menggunakan coercive diplomacy untuk bisa ya mendapatkan ya keinginannya di dalam negosiasi selanjutnya yang ada di Islamabad nanti. Nah, ini merupakan salah satu bentuk tekanan ya dari Iran yang menyatakan bahwa mereka tidak takut terhadap posisi Amerika Serikat di sini. Dan kita bisa melihat bahwa salah satu hal yang sebenarnya ingin dikatakan Iran bahwa targetnya pun ini akan meluas. Sebenarnya kemarin ini target yang kemudian dilakukan itu adalah target-target militer. Antara lain adalah basis-basis Amerika Serikat ya, pangkalan udara dan kemudian pangkalan-pangkalan lainnya di seluruh
di seluruh wilayah Timur Tengah. Tetapi kita lihat di sini dengan kemudian pernyataan tersebut, ini ada kemungkinan fasilitas sipil yang ada di negara-negara tersebut juga akan mulai ditarget kembali. Seperti misalnya kilang minyak, lalu kemudian jembatan ya, apalagi kalau kita bicara tentang desalinasi. Karena ini merupakan salah satu fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat negara Arab Teluk gitu. Dan kita melihat bahwa dengan adanya pernyataan tersebut sebenarnya ini menunjukkan indikasi bahwa adanya breakdown of diplomacy. Dalam artian apa? Sebenarnya selama ini Iran ini kan berusaha untuk memiliki itikat baik untuk bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Akan tetapi ketika kita melihat bahwa ya ceasefire ini atau kemudian gencatan senjata ini disertai dengan kemudian naval blockades atau kemudian blokade laut ya, dan kemudian kita melihat tekanannya semakin besar, dan apa yang kemudian dilakukan oleh Iran pada akhirnya juga direspon oleh Amerika Serikat dengan blokade ulang gitu. Ini kan memperlihatkan bahwa sebenarnya dari sisi Iran sendiri ini merasa bahwa negosiasinya ini sudah tidak berjalan lagi. Yang namanya MOU atau Memorandum of Understanding-nya ini secara langsung ini sudah tidak berlaku sejak apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat melanggar pasal 5 dari MOU yang kemarin sudah ditandatangani. Mbak Isa, jika kita melihat bahwa serangan saling balasan yang kemarin sempat dilakukan bahwa AS juga melakukan sampai 10 malam serangan ke Iran itu tujuan ataupun lokasi serangannya kan memang di fasilitas-fasilitas militer di Iran. Iran pun juga membalasnya di fasilitas AS yang ada di Kuwait, Bahrain. Anda melihat kekuatan militer keduanya itu sampai saat ini seperti apa? Ya, sejauh ini kita lihat keduanya masih memiliki kekuatan militer yang memadai untuk bisa melanjutkan peperangan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama dari segi Iran, saya rasa sebenarnya Iran ini memiliki kekuatan angkatan laut dan angkatan udara yang sebenarnya masih cukup kuat. Meskipun Amerika Serikat sudah mengklaim bahwa 30% di antaranya itu sudah dihancurkan, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa center of gravity dari kekuatan Iran itu adalah misil-misil yang ditembakkan oleh Iran ya, baik itu dari yang jarak menengah maupun jarak dekat gitu. Dan kita tahu bahwa Iran ini memiliki kemampuan ya untuk stockpiling yang cukup kuat dan cukup cepat gitu dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, sementara itu sebenarnya Amerika Serikat di satu sisi dia sudah menghabiskan sekitar 50% dari stockpile misalnya di Timur Tengah. Kemarin dikatakan bahwa mereka sudah melakukan produksi 1.000 misil lain, tetapi permasalahannya 1.000 itu kita tidak tahu deploymentnya, apakah semuanya akan diluncurkan ke Timur Tengah atau apakah kemudian akan ada tempat-tempat lain di mana mereka harus menaruh ya misil-misil tersebut, misalnya saja di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik ya, ataupun misalnya di kawasan Eropa. Nah, menariknya saya kira di Amerika Serikat ini ada masalah keterbatasan di dalam politik domestik. Kenapa? Karena pertama, sekarang sedang ada perang dompet atau war of the purse dengan Kongres, di mana kemudian dana tambahan sebesar 80 miliar US dollar itu belum disepakati oleh Kongres kepada ya pemerintah Amerika Serikat, Department of War. Dalam arti kata lain, mereka memiliki keterbatasan anggaran untuk bisa melanjutkan perang ini dalam jangka waktu lama. Yang kedua, masalah tekanan dari politik domestik. Karena sebenarnya War Power Resolution itu sudah diterbitkan sebulan yang lalu dan Donald Trump hanya memiliki waktu 60 hari ya untuk bisa menarik kembali pasukannya sampai ke Amerika kembali. Nah, 30 hari tambahan itu dimungkinkan ya kalau misalnya seandainya 60 hari itu tidak tercapai gitu. Tapi permasalahannya dalam jangka waktu yang sempit itu, saya bertanya-tanya apakah kemudian Amerika Serikat bisa mendapatkan tujuan objektifnya ataukah ya Amerika Serikat akan memanfaatkan klausel di MOU bahwa MOU ini bisa diperpanjang tanpa batas waktu. Nah, ini yang cukup menarik ya, karena kita berbicara tentang tidak hanya kemampuan militer saat ini saja, tetapi kemudian bagaimana ya daya tahan dari kedua negara dalam melangsungkan operasinya ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Untuk Iran, dia mau berlangsung berapa dekade pun dia tidak masalah karena ini merupakan existential crisis untuk mereka. Kalau Amerika Serikat menang, maka kemudian yang dipertaruhkan adalah kelangsungan dari rezim mullah yang saat ini berkuasa. Tetapi untuk Amerika Serikat, saya rasa potensi kelelahan dari segi political will, apalagi kalau misalnya seandainya Demokrat ini memenangkan pemilu nanti di bulan November, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kemudian dialami oleh Iran. Terakhir yang juga menjadi menarik ini jika Presiden Iran mengatakan akan perang total skala penuh. Sementara di sisi lain jubir Kemenlu Iran juga mengatakan membuka untuk diplomasi. Ini sebetulnya strategi seperti apa yang dilakukan Iran untuk ya mengalahkan AS dalam tanda kutip?
Saya kira strateginya cuma satu, membuat AS kelelahan secara ekonomi dan kemudian secara politik. Karena kita tahu sebenarnya yang paling membahayakan bagi AS di sini itu adalah waktu. Pertama kita lihat di bulan November ini akan ada intervening variable yang sangat besar, yaitu pemilu sela di Amerika Serikat, di mana Donald Trump ini mempertaruhkan sebenarnya posisinya sebagai presiden dengan mengandalkan kemenangan dari Republikan. Apabila nanti di pemilu sela Demokrat itu berhasil menguasai Kongres, yang terjadi adalah di sini kita lihat ada kemungkinan terburuk bagi Donald Trump. Pertama, dia akan menjadi presiden tanpa power di Amerika Serikat dan dengan mudah Kongres ini bisa kemudian memakzulkan ya apa namanya kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Donald Trump. Yang kedua, ini kita bicara tentang impeachment karena Donald Trump memulai perang ini tanpa legitimasi yang jelas pertama, dan kemudian ada kasus-kasus lain seperti Epstein Files yang menunggu untuk kemudian dibicarakan di permukaan. Jadi sebenarnya stake dari Donald Trump di pemilu sela ini sangat besar gitu. Nah, permasalahan lainnya adalah permasalahan ekonomi karena harus dipahami bahwa Selat Hormuz itu tetap mengandung sekitar 20% dari total perdagangan energi dunia. Dan juga kita bicara misalnya tentang Bab el Mandeb yang tadi kita sudah tonton cuplikannya, di mana kemudian Houthi menyatakan bahwa mereka akan melakukan blokade terhadap Arab Saudi dan bahkan mungkin terhadap negara-negara lainnya di kawasan Bab el Mandeb. Dan kita harus ingat Bab el Mandeb itu mengandung sekitar 12% dari total perdagangan dunia. Dikombinasikan di antara kedua itu, maka ini akan menyebabkan sebenarnya economic disaster bagi dunia internasional. Dalam arti kata lain apa? Apa yang dilakukan Amerika Serikat untuk bisa menyakiti Iran itu akan menyakiti seluruh dunia, terutama aliansi-aliansi Amerika Serikat, proksi-proksinya yang ada di negara Teluk dan kemudian negara Asia dan bahkan negara Eropa. Jadi saya rasa sebenarnya waktu di sini bermain sangat penting. Dan kalau ditanya siapa yang saat ini paling dirugikan oleh waktu, itu adalah Amerika Serikat. Karena tadi permasalahan kelelahan dana, lalu kemudian politik dalam negeri, dan kita juga bicara tentang kemudian bagaimana ya pemilu sela itu akan berlangsung di bulan November. Tapi khususnya kita melihat di sini yang kita prioritaskan ini adalah diskusi kembali. Semoga nanti ya mereka bisa melakukan sebenarnya pertukaran informasi lalu kemudian confidence building measure sehingga terjadi deeskalasi yang memungkinkan negosiasinya untuk bisa berlangsung. Baik, terima kasih Mbak Esa Kusuma Sumantri. Semoga kita juga berharap bahwa diplomasi ini ataupun diplomasi damai ini bisa segera terjadi supaya tidak mempengaruhi kondisi global dan juga Indonesia pada saat ini. Terima kasih kembali Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence telah bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Mas Gali.